Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Istitika Indriani dari kelas 2 BEM Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kerjasama umat beragama. Teman-teman tahu nggak kerjasama umat beragama itu apa? Kerjasama antar umat beragama yaitu hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi dalam kerjasama umat beragama itu kita harus saling toleransi dengan agama-agama lain yang mungkin berbeda budaya, keyakinan, dan adat. Dan kita juga harus saling menghargai dan menghormati kepercayaan agama-agama lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama atau toleransi sesama muslim. Kerjasama atau toleransi sesama muslim yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran Islam. Karena tidak semua yang ada dalam ajaran Islam itu selalu sama, karena bisa saja dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan leluhurnya masing-masing. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah bahwa semua orang yang menganut ajaran Islam itu tidak semuanya menggunakan tata cara yang sama. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa mereka adalah mengikuti ajaran sesat sebagainya, karena di setiap daerah atau setiap tempat itu memiliki budaya dan kepercayaan leluhurnya masing-masing yang berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Mungkin ada saja beberapa ajaran-ajaran yang tata caranya dilakukan dengan sama seperti daerah-daerah lain, tapi ada saja juga tata cara yang berbeda yang daerah tertentu lakukan, dan itu membuat perbedaan antara daerah tersebut dengan daerah yang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya ada kerjasama atau toleransi umat Islam dengan agama lain. Islam adalah agama yang toleran. Umat Islam diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, termasuk kepada orang yang berbeda agama dan keyakinan. Sikap menghargai tersebut termasuk menghormati tata cara ibadah umat lain, asalkan umat lain tidak sampai mengajak umat Islam mengikuti tata cara ibadah mereka. Nah, di sini kita mengambil kata toleransi umat Islam dengan agama lain. Jadi yang dimaksud dengan toleransi umat Islam dengan agama lain itu adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan antara agama dan keyakinan kita dengan agama-agama yang lain, dan kita pun tidak bisa memaksa atau mengajak agama mereka atau umat mereka mengikuti keyakinan dan kepercayaan kita. Seperti itu. Selanjutnya ada toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Jadi di sini toleransi beragama itu bahwa kita tuh tidak boleh menganggap bahwa agama lain itu salah gitu. Kita tidak boleh memaksakan agama lain harus mengikuti agama kita. Jadi kita tuh harus saling menghargai dan saling menghormati. Jadi kita tidak boleh mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan bahwa agama kita tuh agama yang paling benar. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Karena di negara ini banyak sekali agama, dan itu bukan hanya agama Islam gitu. Jadi ada beberapa agama di Indonesia seperti Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lainnya. Dan itu kita tidak bisa mencela agama mereka, karena di sini kita harus saling bertoleransi, karena ketika mereka pun mencela agama kita, agama Islam, pasti kita tidak akan menerimanya dan kita akan merasakan amarah, dan sebaliknya pun seperti itu gitu. Dan yang terakhir ada
sebab konflik keagamaan di Indonesia. Nah, konflik antar agama ini sering terjadi akibat perbedaan budaya dan keyakinan individu dalam melihat nilai-nilai ketuhanan. Adapun beberapa penyebabnya, yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ajaran agama masing-masing. Jadi dari poin pertama ini bisa disimpulkan bahwa banyak orang yang sering menyimpang dari aturan atau ajaran agamanya masing-masing. Contohnya umat Islam. Umat Islam pun banyak yang menyimpang dari aturan atau ajaran agama Islam tersebut, seperti melakukan kegiatan pesugihan segala macam. Itu kan atau enggak bisa kayak menjelek-jelekan agama sendiri. Itu yang bisa menyebabkan konflik antara agama Islam dengan agama Islamnya juga, karena akan ada beberapa orang yang mungkin akan benar-benar merasa marah karena ada orang yang menghina atau menjelekkan agamanya itu. Dan yang kedua adalah masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Nah, ini seperti materi yang tadi yang toleransi beragama. Nah, itu yang bilang bahwa kalau kita itu sering menganggap bahwa agama kita itu paling benar. Jadi kita sering beranggapan bahwa agama kita itu agama yang harus dipegang oleh semua umat. Padahal di setiap daerah, bahkan di setiap manusia nih, itu memiliki kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti ajaran kita dan keyakinan kita. Karena sering adanya perseteruan antara agama Islam dengan agama lain, dan di situ menyebabkan konflik di Indonesia. Bahkan sering terjadi konflik perdebatan antara agama Islam dan agama lain. Dan yang ketiga, ada masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Jadi masyarakat tuh masih sering melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena tanpa mereka mau mengikuti kaedah-kaedah yang telah disediakan atau kaedah yang telah ditentukan, seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.